Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik di bawah lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Setiap orang pasti pernah merasakan marah. Kemarahan bisa terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor. Entah karena kondisi kelelahan, karena dihina, dibuli, hasil yang tidak sesuai dengan harapan, dan lain sebagainya. Kemarahan merupakan salah satu bagian dari satripu, yaitu 6 musuh yang ada dalam diri manusia yang telah melekat sejak ia dilahirkan. Apabila seseorang dikuasai dengan kemarahan, maka akan dapat menyebabkan penderitaan pada dirinya. Memahami hal ini, saya mencoba untuk menjelaskan tentang keutamaan menahan marah menurut Kitab Bhagavad Gita. Semoga dengan memahami penjelasan ini, kita semua dapat mengerti tentang kemarahan dan tahu bagaimana caranya untuk mengendalikan kemarahan itu. Umat Sedharma yang berbahagia, kemarahan merupakan suatu reaksi emosional secara kasar atau perasaan tidak senang yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana ragam emosi kasar ini sesungguhnya dapat kita kendalikan agar tidak menimbulkan akibat yang fatal yang mungkin menjadi penyesalan sepanjang hidup kita. Dalam Bhagavad Gita Sloka 26.21 dijelaskan, ada 3 pintu gerbang menuju neraka, jurang kehancuran diri, yaitu kama, hawa nafsu, roda, kemarahan, loba, sifat rakus. Karena itu ketiganya harus ditinggalkan. Dari sini dapat kita pahami bahwa sesungguhnya ada 3 hal yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Yang pertama adalah hawa nafsu, kemarahan, dan sifat rakus. Ketiga hal ini apabila tidak mampu kita kendalikan, maka akan menimbulkan penderitaan atau kita akan mengarah pada jurang kehancuran. Maka dari itu, kita harus berusaha bagaimana caranya agar mampu mengendalikan ketiga hal ini. Kemarahan memiliki tingkatan. Ada 3 tingkatannya. Yang pertama, kemarahan diilustrasikan bagaikan kelompok pemahat yang membuat garis di atas batu. Garis itu nampak nyaris abadi. Hingga ratusan tahun pun masih tetap ada. Kelompok orang yang seperti ini memiliki sifat pendendam. Sekali dia membenci, maka akan terus membenci. Api kemarahan dalam dirinya tidak akan pernah padam. Kemudian tingkat yang kedua, diilustrasikan bagian kelompok orang yang membuat garis di atas kertas. Ada yang membuat garis dengan pensil sehingga mudah dihapus. Ada juga yang membuat garis dengan pulpen sehingga cukup sulit untuk dihapus. Kelompok orang yang demikian juga seorang yang pendendam. Namun rasa dendam dalam dirinya hanya berlangsung beberapa waktu. Kemudian tingkat yang ketiga adalah orang yang sadar, yang tengah menggunakan kemarahan sebagai sarana atau alat untuk menyadarkan diri. Diilustrasikan bagaikan membuat garis di atas air. Seseorang bisa nampak marah. Hanya saja kemarahan itu tidak akan pernah berubah menjadi dendam. Hendaknya kita berusaha untuk menjadikan kemarahan ini pada tingkat yang ketiga. Karena memang pada dasarnya setiap orang pasti memiliki rasa marah. Namun, jadikanlah kemarahan itu sebagai salah satu sarana untuk penyadaran diri dan jangan pernah menjadikan kemarahan itu sebagai suatu dendam, karena dendam akan menghancurkan diri kita.
Dharma yang berbahagia, perlu diketahui bahwa apabila seseorang sering dikuasai oleh kemarahan, maka akan menimbulkan banyak kerugian pada dirinya. Salah satunya kerugian secara biologis, dampak negatif pada kesehatan jasmaninya. Ketika seseorang sering dikuasai kemarahan, maka akan berisiko tinggi terkena serangan jantung, terkena serangan stroke, insomnia, kelelahan. Hal ini diakibatkan ketika seseorang marah akan membuat seluruh tubuhnya menjadi tegang dan begitu banyak energi yang dikeluarkan ketika dia marah. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika orang terlalu sering marah, maka akan dapat memperpendek usianya. Dalam Bhagavad Gita, Sloka 2.63 juga menjelaskan, dari kemarahan akan mengakibatkan kebingungan. Dari kebingungan mengakibatkan hilang ingatan. Dari hilang ingatan menghancurkan penalaran. Dari kehancuran penalaran membawa orang pada kemusnahan. Nah, di sini dapat kita pahami, ketika kita marah, seolah-olah akal kita menjadi hilang, tidak terkendali, dan kita bingung. Di saat kondisi kita bingung inilah, maka kita tidak akan mampu mengendalikan diri ini. Maka dari itu, kendalikanlah kemarahan agar kita tidak terjerumus pada jurang kehancuran. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya mengendalikan kemarahan? Secara sederhana dapat saya sampaikan bahwa dengan mengucapkan nama suci Tuhan atau mantra tertentu sambil berjalan, itu akan dapat membantu mengurangi kemarahan dalam diri kita. Dengan mengucapkan nama suci Tuhan akan memberikan ketenangan kepada diri kita. Dan sambil kita berjalan akan mengalihkan fokus kita terhadap sesuatu yang kita tidak sukai. Kita bisa mengucapkan nama suci Tuhan, Sri Krishna, Rama, atau mungkin mantra Om, Gayatri, dan lainnya. Ucapkanlah 10 kali dalam hati sebelum berbicara. Kalau kita sangat marah, ucapkanlah sebanyak 100 kali. Apabila kita sangat membenci, ucapkanlah sebanyak mungkin mantra atau nama suci Tuhan itu. Dengan begitu, saya yakini kita akan memperoleh ketenangan. Dan fokus kita akan terkendalikan, tidak fokus lagi pada situasi marah, melainkan akan menjadi situasi yang tenang. Mungkin kita juga bisa melakukan aktivitas positif lainnya. Misalkan seperti membaca, bercocok tanam, atau berolahraga, dan masih banyak cara sederhana yang lainnya. Umat Dharma yang berbahagia, berikut kutipan sloka dalam Bhagavad Gita yang menjelaskan keutamaan menahan marah menurut Bhagavad Gita. Bhagavad Gita sloka 2.65 menjelaskan, dia yang tidak sedih dikala duka dan tidak kegirangan dikala bahagia adalah orang yang bebas dari nafsu dan amarah. Dia adalah orang yang bijaksana. Nah, di sini dapat kita pahami, apabila seseorang yang telah terkendali emosionalnya, mampu mengendalikan kemarahannya, maka dia akan tenang menghadapi setiap situasi, baik itu dalam kondisi duka maupun dalam kondisi bahagia. Dia akan mampu menghadapinya dengan perasaan yang sama, tanpa ada kesenjangan dari perasaan itu. Kemudian dijelaskan dalam sloka Bhagavad Gita, sloka 26.3.
Orang yang suka memaafkan, rendah hati, dan teguh iman adalah dia orang yang utama yang memiliki sifat satwam atau sifat dewata. Nah, di sini juga dapat kita pahami bahwa ketika kita menjadi orang yang mampu mengendalikan kemarahan, yang mampu menghadapi segala situasi dengan ketenangan dan rasa yang sama, maka dia adalah orang yang utama, yang lahir dari sifat satwam atau sifat kedewataan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga kita untuk mengendalikan kemarahan dalam diri kita, agar kita dapat terhindar dari penderitaan, dari jurang kehancuran diri, dan dapat menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Teman sedharma yang berbahagia, sekian yang dapat saya sampaikan terkait kemarahan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.